Oke guys, halo semuanya. Thank you, hari ini gue mau sedikit ngajarin salah satu cara teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk menghapus bloatware atau aplikasi-aplikasi yang kalian mungkin nggak pakai, yang bawaan dari Xiaomi, yang secara default itu aman dihapus, tapi nggak bisa kalian hapus langsung gitu loh, via via kayak gini. Contoh nih, kayak aplikasi yang bawaan Google nih, yang misalnya yang bawa Google nih, kalian bisa lihat di bawah sini mungkin ada tuh uninstall update, tapi kalian nggak bisa uninstall semua ya. Paling pilihannya di ini ya, di apa namanya, di disable kayak gitu, disable doang, tapi aplikasinya tetap ada di situ. Nah, cara termudah, salah satu cara termudahnya adalah menggunakan aplikasi Shizuku ini yang ada di atas ini, dan Kanta. Jadi bahan-bahan yang harus kalian pakai untuk uninstall bloatware tanpa root dan UBL ini tuh, bahan wajibnya yang pertama tuh aplikasi Shizuku ini dan aplikasi Kanta ini. Ya, dua ini akan kita pakai ya. Jadi aplikasi Kanta inilah yang sebenarnya aplikasi yang bisa uninstall ya, tapi dia butuh akses untuk masuk ke sistem ADB-nya suatu Android itu kan. Nah, jadi dia butuh aksesnya lewat Shizuku ini. Nah, oke, daripada lama-lama kita langsung aja. Jadi di sini sebelah, kalian lihat di layar sebelah kiri gua udah tulis di notes. Ini adalah sedikit syarat atau step by step yang harus kalian lakukan, yang sedikit ribet, yang gue lihat sedikit ribet ya, apalagi buat kalian yang mungkin belum pernah sama sekali untuk ngoprek handphone atau ya ngoprek tentang software dan sebagainya. Ya gue juga awam sebenarnya, cuman gue sedikit ngerti karena beberapa kali udah nyoba gitu kan. Oke, jadi langsung aja. Pertama yang harus kalian lakukan tuh adalah aktifkan developer option. Jadi ini developer option ini kalian wajib aktifkan di awal. Caranya gimana? Untuk teman-teman ini, sorry, gue pakai handphone Poco F6 untuk uji coba kali ini. Itu kan karena ya bukan fanboy sih, tapi yang gue punya sekarang itu gitu loh. Nanti kalau untuk handphone yang merek lain gue akan coba pakai handphone Samsung dan mungkin merek Vivo dan Oppo ya, karena pada dasarnya ini tuh adalah basic Android, semuanya mirip sih harusnya ya. Cara-cara dia ngaktifin developer optionnya, kemudian nanti masuk ke USB debugging mungkin mirip-mirip ya. Nah, jadi untuk kasus ini gue fokus dulu ke HyperOS-nya Poco F6. Jadi teman-teman masuk dulu ke settings, kemudian teman-teman lihat di atas tuh ada about phone. Nah, masuk ke about phone ini nanti kalian scroll lagi ke bawah sedikit tuh ada yang namanya OS version. Nah, OS version ini kalian klik 5 kali. Nah, klik 5 kali atau sampai keluar tulisan you are now a developer gitu loh. Ya, sampai keluar tulisan ini you are now a developer. Nah, ini untuk HyperOS ya. Nah, kalau yang masih MIUI sebenarnya mirip aja sih. Cuman mungkin tampilannya sedikit berbeda. Kalian masuk ke about phone, kemudian cari yang namanya tulisannya MIUI version, kemudian klik 5 kali. Nah, gimana sih taunya kalau kalian developer atau belum? Pertama, memang kalian bisa klik terus sampai ada tulisan you are now a developer. Jadi dalam kasusnya gue ini sih, gue udah aktifin ya. Jadi gue udah di sini tulisan no need, you are already developer. Nah, jadi gue udah gak perlu lagi. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali pasti tulisannya you are now a developer. Oke, sekarang setelah itu kita balik, kemudian masuk ke untuk aktifkan. Nah, kita akan aktifkan USB debugging. Nah, kita masuk ke menu additional settings. Nah, itu ada di bawah Google, menu Google ya. Ada Xiaomi account, Google, dan kemudian kalian di bawah ada tuh. Nah, additional setting kalian scroll lagi di paling bawah, nggak paling bawah banget sih, di atasnya OTG sini ada tulisan developer option. Nah, kalian scroll lagi pelan-pelan, nanti ada tulisan USB debugging. Nah, ini kalian checklist ya guys, ini kalian checklist nih, yang ini. Nah, checklist di Xiaomi sih suka ada beberapa konfirmasi ya, karena mungkin ada hubungannya sama keamanan, jadi kalian tunggu sebentar, 10 detik, kemudian kalian oke. Nah, untuk menggunakan aplikasi Shizuku itu kita memerlukan wireless debugging, karena kalau kalian coba buka aplikasi Shizukunya, nah di sini tuh ada tulisannya kan start via wireless debugging nih, kalian lihat nih di bagian sini ya.
Nah, kemudian sebagai catatan guys, di Shizuku-nya juga udah bilang wireless debugging tuh ada fiturnya secara default start dari Android 11. Jadi kalau teman-teman yang pakai Android 10 ke bawah, ada caranya, tapi sedikit lebih ribet karena harus menggunakan PC. Sedikit lebih ribet ya. Tapi gue akan buat nanti videonya buat teman-teman yang masih pakai mungkin Redmi Note 7 atau Redmi Note 8 dan sebagainya, kan masih pakai Android 10 ya kalau nggak salah ya. Bahkan Poco F1 ya kalau nggak salah. Nah, jadi nanti kita buat video lain lah, di video lain. Nah, untuk cara mengaktifkan Shizuku ini, kita akan connect via wireless debugging. Jadi permintaan Shizuku tuh itu ya. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman ke bagian wireless debugging. Jadi di bawahnya USB debugging ada Revoke USB. Nah, di bawahnya lagi ada tulisan wireless debugging ya. Nah, kemudian kalian cek di sini, diaktifin. Nah, gue udah pernah pairing, udah tau pernah connect sama aplikasi Shizuku. Jadi di sini tuh udah ada ya. Ini gue hapus aja dulu, gue forget aja. Nah, cara connecting gimana sih? Nah, jadi kalian balik ke aplikasi Shizuku, kemudian di bawah step by step guide kalian ada tulisan pairing dan start. Nah, kalian klik yang pairing. Nanti keluar kayak gini nih ya, keluar apa namanya? Nanti biasanya akan ada permintaan untuk izinkan notifikasi. Nanti kalian izinkan ya, karena buat apa sih fungsinya? Fungsinya supaya si aplikasi Shizuku ini keluar di atas ini. Jadi dia aktif ya. Dia nge-searching pairingnya gitu loh. Ya, nanti kalian tolong diaktifin. Jadi sekarang ini kita dalam mode pairing, kemudian kita balik ke developer option tadi. Nah, di bagian developer option ini, yang di bagian wireless debugging ini, balik lagi ya, nih wireless debugging ini, kalian lihat di bawah ada tulisan di paling bawah tuh pair device with pairing code. Nah, ini yang kita klik. Nah, kalau kita klik ini, biasanya secara kalau nggak langsung nih kalian bisa lihat. Nah, di sini biasanya sih keluar sih notifikasinya. Tapi kalau dalam kasus gue sih kayaknya enggak nih. Nah, kalian lihat sini, pairing service found. Nah, artinya tuh si aplikasi Shizuku itu sudah ngedetect kalau kita mau pairing. Nah, caranya gimana kita pairing? Nah, kalian klik aja nih yang si notifikasi ini. Kalian klik, nanti di bawah ada tulisan enter pairing code. Nah, kalian klik aja yang enter pairing code ini, kemudian ingat-ingat nih yang pairing code ini di bawah sini nih. Ya. Jadi kita balik lagi, coba cancel dulu, kita cancel, oke. Nah, kita cancel, kita pairing device with pairing code. Nah, kalian hafalin kode ini. 871624. Nah, kalian masukin 871624. Oke. Nah, nah ini dia udah connect ya. Di sini tulisan nih paired device. Jadi ini udah connect pairing service. Oh ya, di sini udah connect, tandanya udah tulisan di bawah nih. Nah, ini udah connect. Nah, kalian sekarang balik ke aplikasi Shizuku. Nah, kita balik ke depan. Nah, kayak gini tuh kita coba start ya. Oke, kita coba start. Oke, nah oke, berarti kalau dia keluarnya sudah begini, berarti teman-teman sudah berhasil connect ya, udah berhasil connect si Shizuku dengan wireless debuggingnya. Nah, untuk kasusnya gua nggak tahu kalau nanti di HP kalian atau gimana, atau di HP merek lain atau di Redmi. Dalam kasus gua tuh Shizuku aplikasi Shizuku ngedetect kalau Androidnya kita ini melimitasi ya, atau si HyperOS ini melimitasi atau membatasi permission untuk ADB untuk menggunakan aplikasi Shizuku. Jadi kalau udah kayak gini kita tuh nggak bisa start. Jadi kita nggak bisa authorize atau menggunakan si Kanta, belum bisa. Jadi kita belum bisa nih pakai Kanta ini, sama sekali belum bisa gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman balik ke developer option. Kita balik ke developer option, ke bagian depan. Kalian coba scroll ke bawah, di bagian setelah install via USB ini tuh ada yang namanya USB di bagian security settings. Nah, ini wajib kalian on kan atau checklist gitu loh. Nah, karena ini ada hubungannya sama security, jadi dia minta ekstra konfirmasi tuh, kayak ada 2 atau 3 kali lah konfirmasi. Nah, karena ada hubungan juga dengan keamanan atau security, kalian disarankan setelah beres uninstall aplikasi bloatware itu, kalian nanti uncheck lagi ya si USB di bagian security setting ini ya. Sementara ini kita biarkan on aja karena kita mau pakai. Nah, sekarang kita balik ke Shizuku nih. Ya, hilang kan ya. Si warning tadi hilang kan. Nah, kemudian sekarang
kita masuk ke Authorize Application. Nah, ini karena gue udah pernah, dia udah ada kedetek ya. Nah, gue coba uncek aja. Di sini kan kalian tinggal klik aja on kan. Nah, si aplikasi Kanta ini sudah diizinkan untuk masuk ke sistem. Oke, sekarang kita ke aplikasi Kanta. Oke, nah Kantanya sebenarnya udah bisa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak banget aplikasi, bahkan aplikasi sistem yang sama sekali kita nggak ngerti gunanya apa, tapi banyak banget, serius. Yang nggak ada shortcutnya lah di depan gitu kan, tapi mungkin dia ada fungsinya di dalam. Nah, kalau kalian perhatiin di aplikasi sini, di list aplikasi itu ada yang namanya tulisannya sistem, ada yang tulisannya expert, ada yang tulisannya kayak contoh ya, yang 3 button navigation bar ini, itu tuh ada tulisan sistem dan expert ya, gitu loh. Nah, yang merah terutama yang tulisannya setelah sistem itu, habis sistem ada tulisan. Nah, itu teman-teman hati-hati. Jadi itu kalau bisa jangan dihapus ya. Karena yang mungkin dia ada fungsi esensial atau fungsi yang sangat penting. Bahkan ini ada tulisannya unsafe ya. Android system ini unsafe gitu kan. Gitu loh, berarti jangan dihapus gitu kan. Yang expert dan sebagainya itu kalau bisa jangan, karena mungkin dia ada fungsi tertentu yang mungkin sangat signifikan buat handphone gitu loh. Nah, jadi kalian pilihnya yang mana? Nah, yang recommended aja nih. Nah, karena gue udah siapin nih beberapa aplikasi yang memang sebenarnya ini jarang banget gue pakai, bahkan gue sentuh seumur umur pakai Android ya, nggak tahu di masa depan ya, cuman gue jarang banget itu kan, terutama kalau pakai produk Xiaomi ya, terutama yang Mi Browser ini gue nggak pakai, mungkin Game Center, Mi Video, Mi Musik gini, dan ini sebagai contoh aja. Ada juga aplikasinya Google, bawaan Google yang sistem banget, foto, safety, Google One, Google TV itu gue nggak pakai sama sekali gitu kan, dan itu aman, gue udah pilihin dan itu aman untuk dihapus. Sebenarnya gue pernah lihat di channelnya siapa, ada 48 atau 47 ya aplikasi bloatware yang ada di Xiaomi. Jadi kalau kalian nggak pakai sama sekali, nggak pakai ekosistemnya Xiaomi, itu boleh gitu, mungkin dihapus ya. Jadi kalian coba cari listnya apa aja. Untuk kali ini yang beneran sama sekali gue nggak pakai ya. Jadi kita balik ke aplikasi Kanta. Situ kan nanti udah ada tuh Google Photos, kemudian TV, kemudian safety, kalau nggak salah tuh feedback tadi ya, feedback. Nah, sistem feedback ini, kemudian Mi Video, kok bisa sih? Nah, ini Mi Video, kemudian musik, apa lagi gue lupa. Oh, Game Center ya, Game Center sama browser. Game Center. Nah, ini kalian lihat ya, setiap yang gue checklist tuh yang ada tulisan recommended, artinya itu aman gitu. Kemudian terakhir tadi browser. Nah, ini karena gue pakai Google Chrome. Oke. Nah, itu udah semua kita checklist. Sekarang kita balik ke depan. Nah, kita coba klik uninstall. Nah, di sini tuh ada 8 aplikasi yang udah gue pilih. Kemudian kita tinggal chat aja oke, uninstall. Tulisannya uninstall komplit, cepet banget ya. Oke, sekarang kita balik ke depan. Nah, ketinggalan satu Google One. Nah, jadi kalau kalian lihat sini aplikasinya udah nggak ada, sama sekali nggak ada. Sudah terhapus lah gitu loh. Gue mungkin nggak cek berapa jumlah storage yang berkurang, tapi setidaknya ketika mereka udah nggak ada, ya hati merasa lebih tenang dan merasa lebih clean aja gitu loh. Dan banyak banget aplikasi yang kalian bisa hapus, tapi ingat sekali lagi, yang aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian nggak tahu itu gunanya apa gitu loh, sebelum kalian hapus, kalian mungkin coba cari tahu dulu dia gunanya apa sih gitu loh, karena ini banyak banget memang. Ini kalkulator juga bisa kita hapus, kamera sih jangan ya gitu loh. Ya dan sebagainya, kalian bisa lihat banyak banget, cleaner, cloud backup dan sebagainya. Kalau nggak salah tuh itu bisa aman sih dihapus ya. Ya kemudian banyak banget dalam kasus ini ya, gue sebagai edukasi aja beberapa aja yang gue pilih. Kemudian tadi ketinggalan satu. Nah, oke. Nah, hilang ya. Nah, mungkin tiba-tiba kalian kepikiran, wah bang, gimana nih kalau misalnya gue harus balikin, gue pengen pakai aplikasinya, tiba-tiba butuh nih. Jadi sebelum kalian panik atau gimana atau daripada install ulang,
Sebenarnya aplikasi itu ada di sini ya, kalau kalian mau restore. Jadi gue ambil contoh aja ya, MIUI player ini ya. Jadi kalian cek di sini, dia pasti terletak di sini ya, di gambar tong sampah yang ada X-nya. Nah, di sini tuh ada. Nah, kalian lihat tuh ada MIUI player. Kalian tinggal klik checklist aja, checklist, dan lihat di kanan bawah tuh ada gambar handphone hijau gitu. Klik. Nah, nanti dia reinstall complete. Nah, nanti dia keluar tuh di depan. Nah, ada kan yang musik itu ada kan gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya sih. Kalau udah beres bagian part yang ribet ini ya, yang sebelah kiri gue yang di notes gue ini, sisanya kalian gampang. Nah, cuman sebagai catatan, teman-teman setelah beres uninstall ini, setelah beres ya, kalian udah beres uninstall bloatware-nya, gue hapus lagi. Nah, setelah udah beres, kalian balik ke developer option, itu kan, ke developer option, additional setting, developer option, kemudian di bagian USB debugging security setting ini kalian inaktif aja, jangan lupa ya, inaktif. Kemudian di bagian wireless debugging juga kalian inaktif aja gitu loh. Nah, untuk USB debugging ini kalau kalian bukan developer beneran atau bukan yang suka ngoprek-ngoprek ya, mending di inaktif aja ya, kayak gitu. Nah, untuk aplikasi Shizuku ini kalian bisa temukan di Google Play Store. Nah, untuk yang Kanta ini dia tuh ada di luar, jadi APK terpisah dia. Nanti gua taruh linknya di ini ya, di deskripsi ya, gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman salah satu cara, gue tahu ada beberapa caranya sih. Salah satu cara untuk menghapus bloatware yang ada di handphone Xiaomi yang gue pakai ini, terutama di Poco F6. Gue belum coba memang di HP Vivo, Oppo, tapi gue mau coba di Samsung. Ya nanti ya gue coba di Samsung, dan akan gue buat di video terpisah. Kali Samsung juga ada aplikasi Samsung ya, bawaannya banyak juga, termasuk banyak ya. Dan kemudian sebagai catatan, teman-teman yang mau menggunakan cara ini itu tersedia menggunakan, misalnya kita menggunakan wireless debugging tadi, tersedia di Android 11 ke atas ya, sesuai yang ditulis sama Shizuku ini ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa baca, nanti kalian coba install ya, baca. Jadi cuma tersedia di Android 11 ke atas. Kalau kalian pasti pakai Android 10 ke bawah gitu kan, itu ada caranya, cuman dia sedikit lebih ribet karena harus lewat komputer untuk aktivasinya atau apa gitu, gue lupa ya pokoknya. Nah, jadi itu teman-teman videonya kali ini. Sekian dari gue. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.